Oke, selamat malam semuanya. Karena udah pukul setengah 7 lebih 3 menit, kita langsung mulai aja kali ya untuk kelas pada hari ini. Oke, untuk yang pada hari ini, pembahasan kita itu akan memasuki ke bab 1, yaitu tentang limit. Nah, untuk bab 1 yang tentang limit ini, yang pertama kita pelajari itu nanti ada membaca suatu grafik. Kalau misalkan ditanya suatu limit dari suatu fungsi. Nah, untuk yang pembacaan grafik ini, kita belum ada rumus tertentu. Artinya kita cukup lihat dari grafiknya. Yang paling penting dalam pembahasan grafik ini, kita perlu mengecek limit kiri sama limit kanannya. Karena apa? Dia itu akan ada limitnya kalau limit kiri dan kanannya itu sama. Sedangkan kalau berbeda, berarti nanti limitnya nggak ada. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya untuk pembacaan grafik, karena tadi nggak ada ketentuan khusus. Nah, kita lihat dari soal tutorial untuk pembacaan grafik tersebut. Nah, di sini kita ambil dari soal tutorial nomor 3. Di sini diketahui ada suatu grafik fx seperti yang terlihat di bawah. Nah, kita disuruh menghitung beberapa nilai limit yang ada dalam soal tersebut. Ada dari yang A, B, C, serta D. Nah, kita mulai dari yang A dulu. Dia ditanya limit X menuju 1. Kalau saya biasanya untuk membantu pencarian nilai limitnya, saya pakai bantuan suatu garis. Nah, saya buat garis titik-titik di X sama dengan 1. Kenapa di X sama dengan 1? Karena untuk soal A yang dicari itu adalah limit menuju 1 di sini. Nah, tadi karena dia harus dicek limit kiri sama kanan, kita tulis masing-masing di sini. Untuk limit kiri biasanya disimbolkan 1 tapi ada pangkat minusnya. Itu menandakan limit kiri. Nah, kalau limit kanan biasanya ditandai dengan ada suatu pangkat positif seperti ini. Nah, baru tuh kita cari masing-masing. Kalau limit kiri bagaimana? Kalau limit kiri berarti mengikuti kurva yang ada di sebelah kiri dari garis putus-putus tadi. Kurva di sebelah kirinya berarti mengikuti kurva yang melengkung ini. Nah, kita lihat tuh ketika X-nya 1, Y-nya berapa sih? Ketika X-nya 1, di sini Y-nya ada 2. Ya udah kita dapat limit kirinya berarti 2. Kalau limit kanannya berarti mengikuti garis miring. Nah, ketika X-nya 1, Y-nya juga 2 tuh di situ. Ya udah karena sama-sama 2, berarti limit X menuju satunya itu ada, yaitu 2 tersebut. Nah, sekarang kita ke yang B. Kalau yang B limitnya sekarang bukan menuju 1 lagi, tapi menuju 2. Nah, kalau menuju 2 berarti garis bantu kita jangan di 1. Kita hapus dulu. Nah, garis bantu kita sekarang kita pindahin ke X sama dengan 2. Yang ditanya limit kanannya doang nih. Berarti kalau limit kanan kita mengikuti kurva di sebelah kanan garis putus-putus tadi. Nah, berarti mengikuti garis melengkung ini. Nah, sama kayak tadi kita lihat ketika X-nya 2, Y-nya berapa di situ? Dia Y-nya ada 0 nih di sini. Ya udah berarti dia akan sama dengan 0. Nah, sekarang ke yang C ditanya limit X menuju 2. Kalau menuju 2 aja, berarti kita perlu cek kiri kanan nih, seperti yang A. Limit kanannya udah kita cek di yang B. Sekarang kita cek limit kirinya. Kalau limit kirinya bagaimana? Ya sama kayak tadi. Kita lihatnya dari sebelah kiri garis putus-putusnya. Berarti mengikuti garis miring lagi. Cuman yang dicari sekarang ketika X-nya 2. Kalau X-nya 2, di sini Y-nya 1. Ya udah karena limit kirinya 0, limit kirinya 1, limit kanannya 0, itu kan sesuatu yang berbeda. Maka limit X menuju 2 secara umum, dia tidak ada. Karena dia nilainya berbeda. Nah, kalau yang D beda sendiri nih, bukan menuju angka, tapi menuju infinite. Kalau menuju infinite, berarti dia X-nya membesar terus. X membesar itu kan berarti semakin ke kanan tuh. Nah, kita lihat tuh semakin ke kanan, grafiknya itu bagaimana sih? Grafiknya itu akan mendekati garis putus-putus tuh yang ada di sini. Dia akan terus mendekati garis putus-putus tersebut. Garis putus-putus tersebut itu apa sih? Y sama dengan 1 kan, karena dia nilainya 1 terus di situ. Berarti di sini nanti limit menuju infinite-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau menuju infinite itu kita nggak perlu mencari limit kiri atau limit kanannya. Tinggal dilihat aja ketika X-nya membesar.
fungsinya bagaimana. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya untuk mencari limit dari suatu grafik? Belum ada. Oke, setelah membaca grafik, kita akan belajar tentang definisi limit. Tapi sebelum ke definisi limit, kita akan belajar terlebih dahulu tentang pembuktian suatu pernyataan. Nah, di sini ada di nomor 6. Kenapa saya belajar pembuktian dulu? Karena ini akan kepakai ketika kita disuruh membuktikan suatu definisi limit di sini. Nah, kita kerjakan dulu yang nomor 6 di sini. Nah, kita mulai dari nomor 6A. Dia disuruh membuktikan suatu pernyataan yang berbunyi 0 kurang dari X min 4 kurang dari 0,033, dia akan mengakibatkan di sini ada 3X min 12 kurang dari 0,1. Nah, untuk membuktikan suatu pernyataan jika maka seperti ini, kita bisa memulainya dari tanda mutlak yang di ruas kanan. Kita bisa mulai dari mutlak 3X min 12. Nah, tapi 0,1-nya jangan ikut, karena 0,1 tersebut yang akan kita buktikan. Nah, untuk memunculkan 0,1-nya, kita pakai apa tuh? Kita bisa pakai bantuan pernyataan di ruas kirinya. Nah, pernyataan di ruas kiri ini ada mutlak X min 4. Artinya karena kita mau pakai bantuan tersebut, harus memunculkan tuh si mutlak X min 4-nya. Caranya bagaimana? Kebetulan di sini kalau kita keluarin 3-nya, kita bisa mendapatkan jadinya X min 4 dari yang di dalam mutlaknya tuh. Nah, karena 3 udah positif, berarti bisa keluar nih dari mutlak. Nah, udah muncul tuh mutlak X min 4. Dari yang diketahui di ruas kiri, mutlak X min 4 itu kurang dari 0,033. Berarti bisa kita ganti si mutlak X min 4-nya dengan 0,033. Tapi tandanya kurang dari ya. Nah, kalau kita hitung, di sini jadinya 0,099. 0,099 itu kan kurang dari 0,1 tuh. Nah, berarti kan sesuai dengan yang mau kita buktikan di ruas kanan. Berarti dia sudah terbukti. Jadi cara pembuktian itu seperti itu. Dimulai dari mutlak yang di sini. Kita pakai bantuan yang di sisi kiri untuk mendapatkan sisi kanannya lagi. Yang 0,1 tadi. Gitu. Nah, sekarang ke yang B. Kalau yang B agak lebih susah nih. Karena yang mau dibuktikan ada 0 kurang dari X min 9 mutlak kurang dari 0,3. Dia pengen menghasilkan suatu akar X min 3-nya kurang dari 0,1. Nah, langkah awalnya masih sama. Kita mulai dari sini. Mulai dari akar X min 3. Nah, kita mulai dari akar X min 3. Karena tadi mau pakai bantuan yang ruas kiri, berarti sekarang X min 9-nya yang harus muncul. Kalau yang A tadi gampang memunculkan X min 4-nya. Tinggal kita keluarin 3-nya. Nah, kalau yang sekarang bagaimana tuh untuk memunculkan X min 9-nya? Nah, untuk yang sekarang kita bisa manipulasi persamaan yang ada di sini. Sebenarnya akar X min 3 itu bisa kita pecah. Jadi X min 9 dibagi dengan akar X plus 3 di sini. Nah, tahu dari mana sih kenapa bisa dipecah jadi seperti ini? Karena kalau kita punya X min 9 sesuai yang di ruas kiri, itu sebenarnya sama saja kalau kita faktorin jadi X min 3 yang akar dikali dengan akar X plus 3 seperti ini. Ini sesuatu yang sama. Berarti kalau yang kita punya akar X min 3 itu sama saja dengan X min 9 dibagi akar X plus 3. Nah, asalnya dari situ. Kenapa kita bisa manipulasi seperti ini? Nah, dari yang ruas kiri, X min 9 mutlaknya itu kurang dari 0,3 nih. Berarti kita bisa pakai. Nah, tapi penyebutnya belum ada. Belum bisa kita hilangkan nih. Cara menghilangkan penyebutnya bagaimana? Ini bisa kita pecah. Jadi 0,3 dikali mutlak akar X plus 3, tapi seper. Ini kan sesuatu yang sama nih. Nah, dari sini kita bisa menggunakan suatu sifat perkalian atau sifat dari suatu pecahan di sini. Dimana kalau kita punya 1 per akar X plus A, dia selalu kurang dari atau sama dengan seper A. Ini adalah suatu pernyataan yang berlaku secara umum. Kenapa bisa dikatakan berlaku secara umum? Karena di sini itu, kalau yang ruas kiri, dia penyebutnya lebih besar nih, karena ada penambah akarnya daripada yang sebelah kanan. Kalau kita punya pecahan penyebutnya lebih besar kan, berarti lebih kecil tuh.
Kayak sepertiga dengan setengah, penyebutnya lebih besar sepertiga, tapi sepertiganya lebih kecil. Makanya pernyataan tersebut bisa berlaku secara umum. Nah, untuk menghilangkan si akar X plus 3-nya, kita bisa memanfaatkan yang ada di sini. Si 0,3-nya saya biarin, tapi kalau yang belakang bisa saya rubah jadi sepertiga. Kenapa? Karena A yang ada di sini itu adalah 3. Ini kecoret, hasilnya 0,1. Sesuai dengan yang mau dibuktikan, berarti udah terbukti. Nah, sekarang kalau yang C, dia polanya beda lagi nih. Dia ada X min 4 kurang dari 0,01. Ingin dibuktikan bahwa X kuadrat min 16-nya kurang dari 0,1. Nah, untuk yang nomor 4 ini cara pembuktiannya bagaimana? Ya sama, mulai dari sini. Nah, kalau ini kan untuk memunculkan ruas kirinya bisa difaktorin tuh, nggak jadi pecahan kayak tadi. Karena ini bisa difaktorin langsung, jadi X min 4 dan X plus 4. Nah, X min 4 yang di ruas kiri udah muncul nih. Berarti bisa kita ganti dengan 0,01. Nah, masalahnya masih ada X min 4 di sini. Sorry, masih ada X plus 4 di situ. X plus 4 kan nggak ada di ruas kiri, berarti belum bisa kita rubah. Terus cara merubahnya bagaimana? Nah, kalau dalam suatu kuadrat seperti ini, nanti kita nggak pakai yang pecahan tadi, tapi kita pakai yang namanya ketaksamaan segitiga. Nah, di mana ketaksamaan segitiga berbunyi kalau kita punya mutlak A plus B, dia selalu kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Nah, yang kita otak-atik yang mana sih? Yang X plus 4-nya, karena yang belum hilang tuh X plus 4 tersebut. Nah, biar bisa hilang, kita rubah bagaimana caranya biar menjadi X min 4 yang ada di sini. Karena biar kita rubah jadi X min 4, nanti bisa berubah jadi 0,1 di situ. Cara merubahnya bagaimana? X plus 4 itu sama saja dengan X min 4, tapi ditambah 8. Nah, ini baru pakai ketaksamaan segitiganya. Ini kita anggap sebagai A, ini sebagai B. Berarti dia kurang dari sama dengan mutlak X min 4 ditambah mutlak 8. Nah, mutlak X min 4 kan tadi udah ada tuh di depan. Kurang dari 0,01. Mutlak 8 itu 8, berarti jadinya 8,01. Nah, ini berarti mutlak X plus 4-nya kurang dari 8,01. Bisa kita masukkan ke sini. Jadinya apa? Berarti si 0,01 yang di depan dikali dengan 8,01. Hasilnya 0,0801. Ini kan kurang dari 0,1 sesuai dengan yang mau dibuktikan. Berarti dia udah terbukti. Nah, kenapa sih kita perlu belajar pembuktian ini? Karena akan berguna dalam pembuktian suatu definisi limit. Nah, definisi limit sendiri bunyinya bagaimana sih? Kalau kita punya limit X menuju A dari suatu fx yang sama dengan L, itu sebenarnya definisinya itu sama saja dengan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sehingga 0 kurang dari X min A kurang dari epsilon kurang dari delta akan mengakibatkan fx min L-nya kurang dari epsilon. Nah, ini yang namanya definisi limit. Nah, kita akan menggunakan cara-cara nomor 6 tadi untuk membuktikan di pernyataan jika maka yang ada di sini. Nah, kita ke contoh soal pembuktian limit nih. Nah, misalkan kita punya suatu soal disuruh membuktikan suatu limit X menuju 2 dari 2X plus 1 itu sama dengan 5. Cara pembuktiannya itu bukan 2-nya dimasukin terus jadinya 5 ya. Kalau kita disuruh membuktikan limit seperti ini, itu sebenarnya kita disuruh membuktikan definisi yang ada di atas tadi. Nah, kita bentuk dulu definisinya khusus untuk soal ini. Berarti bentuknya nanti untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga 0 kurang dari X min A. A-nya di sini 2 kurang dari delta akan mengakibatkan fx min L-nya nih. Fx-nya apa di situ? Ada 2x plus 1, L-nya ada 5, kurang dari epsilon. Nah, langkah pembuktiannya, kita cari deltanya terlebih dahulu. Cara mencari delta sama kayak pembuktian tadi, kita mulai dari sini.
Nah, di sini karena X-nya pangkat 1 di dalam soal, kemungkinan polanya akan mirip dengan yang nomor 6A. Karena di sini X pangkat 1 tuh ruas kanannya. Nah, dia nggak akan beda jauh dari situ. Karena di sini kalau kita lihat, ini bisa disederhanain nih. Jadi 2X min 4. Karena kita mau mencari delta kan, kita harus memanfaatkan ruas kirinya. Berarti harus muncul tuh X min 2-nya. Dimana kalau kita keluarin 2-nya, jadinya 2 dikali X min 2 mutlak. X min 2 mutlak itu kan delta. Nah, keinginan kita di akhir pengennya epsilon. Berarti deltanya nanti sama dengan epsilon per 2. Nah, baru tuh kita ke bukti langsungnya. Tadi baru nyari delta doang, belum membuktikan. Nah, dalam membuktikan, kita langsung pilih delta yang kita dapat tadi. Nah, yang kita buktikan itu, dia akan dibuktikan bahwa 0 kurang dari X min 2 kurang dari epsilon per 2 tadi, dia mengakibatkan 2X plus 1 min 5-nya kurang dari epsilon. Nah, sama kayak tadi, tinggal kita tulis ulang, cuman masukinnya bukan delta, tapi si epsilon per 2-nya. Karena tadi udah kita dapatkan si deltanya epsilon per 2. Ini jadinya 2 dikali epsilon per 2. Ini kecoret, jadinya epsilon. Nah, sesuai nih dengan yang mau dibuktikan. Berarti udah terbukti. Tadi kalau X-nya pangkat 1, mirip dengan pola nomor 6A. Nah, kalau soal limitnya saya rubah, nanti cara pembuktiannya beda lagi. Misal nih, kita disuruh membuktikannya limit X menuju 4 dari akar X itu sama dengan 2. Karena sekarang mengandung akar, kemungkinan nanti cara pembuktiannya mirip dengan nomor 6B tadi. Dia harus dirubah dulu ke pecahan di situ. Nah, karena apa? Karena dari definisinya nanti dia akan berubah. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga 0 kurang dari X min 4, karena A-nya di sini 4, kurang dari delta akan mengakibatkan akar X min 2-nya kurang dari epsilon. Nah, sama kayak tadi, cari deltanya dulu. Nah, untuk mencari deltanya kan sama mulai dari sini. Tadi kalau ada bentuk akar, bisa kita manipulasi jadi X min 4 dibagi akar X plus 2. Tahu dari mana? Sama kayak nomor 6B tadi, langkah-langkahnya. Nah, dari sini, X min 4-nya bisa diganti dengan delta nih. Nah, tapi masih ada di penyebutnya yang mutlak X plus 2. Tadi bagaimana? Kita bisa pecah jadi seperti ini, terus kita bisa pakai sifat pecahan. Di mana 1 per akar X plus 2, dia kurang dari setengah. Dia harus pengen sama dengan epsilon, berarti deltanya nanti 2 epsilon. Itu yang kita pilih. Nah, sekarang baru tuh kita ke bukti langsungnya. Langsung kita pilih deltanya 2 epsilon. Akan dibuktikan 0 kurang dari X min 4 kurang dari 2 epsilon. Dia mengakibatkan akar X min 2-nya kurang dari epsilon di sini. Nah, tinggal tulis ulang lagi kayak tadi. Cuman masukinnya bukan delta, tapi di situ nanti 2 epsilon. Ini jadi kurang dari 2 epsilon per akar X plus 2, di mana tadi bisa kita rubah. Jadi 2 epsilon dikali setengah. Ini 2-nya dicoret, jadinya epsilon. Sesuai dengan yang mau dibuktikan, berarti udah terbukti. Tuh. Dari dua contoh ini dulu, apakah ada yang mau ditanya? Mau nanya apa? Ada yang mau bertanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang kuadrat nih. Kalau yang kuadrat berarti kemungkinan polanya akan sama seperti yang soal C. Nah, tapi untuk yang kuadrat ini agak ada bedanya dikit dibanding dengan 6C tadi. Dia nggak akan semulus seperti yang di dua contoh sebelumnya. Nah, misalkan nih kita yang disuruh membuktikan, dia disuruh buktikan bahwa limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 2X-nya sama dengan 8. Nah, sekarang soalnya tentang ada X kuadratnya nih. Berarti kemungkinan agak mirip dengan yang nomor 6C. Tapi tadi untuk yang kuadrat ini ada bedanya dikit. Nah, dia pernyataannya berarti untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga 0 kurang dari X min 2 kurang dari delta akan mengakibatkan X kuadrat tambah 2X min 8 ya kurang dari epsilon.
Nah, sama kayak tadi lagi, mulai dari sini. Kita mulai dari x kuadrat plus 2x min 8. Ini bisa kita faktorin. Jadi x min 2 dikali dengan x plus 4. X min 2-nya diketahui kurang dari delta nih. Nah, tapi masih ada x plus 4. Tadi kalau dalam pola kuadrat, x plus 4-nya pakai apa? Pakai ketak samaan segitiga. Nah, sekarang kita ngerubahnya ke x min 2 ya, bukan x min 4. Berarti dia dirubahnya jadi x min 2 ditambah 6. Pakai ketak samaan segitiga, jadi x min 2 mutlak ditambah mutlak 6. Ini jadi delta. Nah, bedanya itu di sini. Dalam pembuktian limit, nggak boleh ada dua buah delta berbeda yang digabungkan. Artinya kita perlu memisalkan salah satunya antara yang ini atau yang ini. Nah, biasanya yang kita rubah itu yang dari ketak samaan segitiga dengan memisalkannya menjadi sama dengan konstanta. Konstantanya bebas, bisa 1, bisa 2, bisa 1000 pun nggak masalah. Cuman dosen-dosen biasanya pakainya angka 1 biar sederhana. Nah, di sini bisa dimasukin. Jadinya nanti di situ 7, baru kita masukin ke dalam persamaan utama. Ini jadinya delta dikali 7, karena x plus 4-nya tadi kurang dari 7, baru disama denganin epsilon. Berarti deltanya nanti epsilon per 7. Nah, beda dengan tadi kan ya, kalau tadi dia cuma 1 nih, 2 epsilon. Kalau yang di atas tadi ada epsilon per 2. Nah, kalau sekarang ada 2 buah nih, epsilon per 7 dengan permisalan kita tadi. Kalau ada 2 buah delta seperti itu, maka untuk yang dibukti langsungnya, kita pilih deltanya, itu bentuknya berupa minimum dari keduanya. Dia bentuknya selalu seperti ini. Kenapa kita cari minimumnya? Di sini kita belum bisa mencarinya nih, karena dia epsilon per 7 kita nggak tahu berapa di situ. Jadi dia tetap ditulis seperti itu aja. Nah, di sini nanti kita akan dibuktikan bahwa 0 kurang dari x min 2 kurang dari minimum dari dua buah nilai tadi, dia akan mengakibatkan ada x kuadrat ditambah 2x min 8-nya kurang dari epsilon. Nah, tinggal tulis ulang lagi kayak tadi, kayak pencarian deltanya. Nah, cuman masukinya tadi bukan delta. Yang x min 2 dimasukinya yang pilih nih salah satu, karena ada dua buah pilihan. Biasanya yang dipilih pertama itu yang ada epsilonnya. Nah, x plus 4-nya kita diamin dulu. Nah, dari ketak samaan segitiga, x plus 4 itu bisa kita rubah. Jadi apa? Jadi mutlak x min 2 ditambah mutlak 6. Nah, muncul lagi nih mutlak x min 2-nya. Sekarang gantian, karena yang epsilon per 7 udah kepakai. Berarti sekarang gantian pakai yang 1. Nah, 1 tambah 6 jadinya 7, kecoret, hasilnya epsilon. Sesuai nih dengan yang mau dibuktikan, berarti udah terbukti si limit tersebut. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita masuk ke sifat-sifat limit. Kita udah berpindah dari definisi. Nah, untuk sifat-sifat limit ada apa aja sih? Ada beberapa di sini. Yang pertama, kalau kita penjumlahan dari suatu fungsi yang ada di dalam limit. Nah, maka ini bisa kita pecah. Jadi limit yang di depan dulu kita cari, ditambah dengan limit yang ada di belakang. Nah, begitu pula kalau pengurangan. Kalau pengurangan juga bisa dipecah di sini. Nah, sifat selanjutnya setelah tambah sama kurang, ada perkalian. Nah, kalau perkalian juga sama, bisa dipecah juga. Kita hitung yang di depan sendiri, baru dikalikan dengan yang di belakang. Nah, selanjutnya setelah perkalian ada juga pembagian. Kalau pembagian juga bisa dipecah di sini. Tinggal kita hitung yang di atas sendiri, yang di bawah juga sendiri. Tapi dengan syarat, di sini nanti yang di bawahnya itu, yang limit x menuju A dari gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena pembagian itu nggak boleh dengan 0 di situ. Kalau misalkan 0 bagaimana? Berarti nggak boleh dipisah. Mau nggak mau harus dicari dari awal di sini. Nah, sekarang yang sifat selanjutnya. Kalau ada perkalian, perkaliannya dengan konstanta. Kalau ada perkalian dengan konstanta, maka konstantanya bisa keluar.
dari limit tersebut. Dan yang terakhir, kalau bentuknya perpangkatan. Kalau limit dari suatu fungsi yang dipangkatkan, itu limitnya bisa masuk ke dalam pangkat tersebut. Jadi dihitung limitnya dulu, baru dipangkatin N, seperti itu. Nah, kita akan menggunakan ini untuk soal-soal seperti yang di nomor 8. Dia diketahui ada limit menuju 0 dari fx-nya, sama limit x menuju 0 dari gx-nya. Nah, untuk yang nomor 9a, nomor 8a, disuruh mencari limit x menuju 0 dari 2fx ditambah gx. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nggak boleh langsung diganti fx-nya 1, gx-nya min 1 ya. Kecuali cuma butuh hasil akhir, nggak masalah. Tapi kalau kita disuruh dengan coret-coretannya juga, nggak boleh langsung. Nanti nilainya nggak sempurna. Terus bagaimana dong? Kita pakai sifat-sifat tadi. Di situ ada penjumlahan dua buah fungsi. Berarti bisa dihitung masing-masing di sini. Baru nanti ditambahkan. Nah, dari yang di depan bisa pakai sifat yang lain. Karena ada pengali konstanta, bisa dikeluarin. Nah, kalau yang belakang mah bisa langsung diganti karena bentuknya udah sama persis dengan yang diketahui. Berarti bisa diganti dengan min 1. Nah, berarti kalau yang sekarang fx-nya baru tuh bisa diganti karena udah sesuai dengan yang di sini. Kita ganti dengan 1, berarti hasilnya nanti 1. Nah, untuk yang B juga sama. Ada perkalian dari dua buah fungsi. Tinggal kita hitung masing-masing, baru kita kalikan. Kalau yang di depan, karena bukan fx atau gx, tinggal dimasukin aja. Jadinya nanti ada 2. Kalau yang belakang udah sesuai dengan yang diketahui, jadinya min 1. Berarti 2 kali min 1, hasilnya min 2. Nanti kalau yang C juga sama, tinggal pakai aturan pembagian. Harusnya untuk soal-soal seperti ini, pembaginya nggak akan mungkin 0. Nah, tinggal dihitung masing-masing, yang atas dihitung sendiri, yang bawah dihitung sendiri, baru dibagikan. Gitu. Nah, sekarang ke yang D. Kalau yang D ada akar nih. Akar itu kan sama saja dengan pangkat setengah, berarti dia limitnya bisa masuk sesuai dengan sifat terakhir tadi. Nah, limitnya bisa masuk ke dalam akarnya, terus kita bisa pakai sifat pengurangan di situ. Nah, untuk yang depan, setelah di sifat pengurangan kan bisa masuk ke dalam kuadrat tuh limit itu. Karena tadi bisa masuk ke dalam perpangkatan. Nah, kalau yang belakang, 8-nya bisa dikeluarin karena pengali konstanta di situ. Nah, kita dapat seperti ini, baru bisa diganti tuh. Yang limit x menuju 0 dari fx, jadinya 1, berarti 1 dikuadratin. Kalau yang belakang, 8 dikali min 1. Karena diketahui tadi yang gx itu min 1. Berarti jadinya akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Ini jadi jawabannya. Itu kalau yang pakai sifat-sifat tadi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 9. Disuruh menghitung nilai limit dari fungsi-fungsi yang biasa tuh di sini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Selama hasilnya bentuk tentu, kita bisa hitung secara langsung atau tinggal masukin aja. Kecuali bentuknya tak tentu, ada 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga kurang tahingga. Kalau SMA dulu kan kalau 0 per 0 bisa pakai L'Hopital ya. Kalau yang di kuliah, kita belum boleh tuh pakai L'Hopital di semester 1 ini. Kita baru boleh pakai L'Hopital kalau misalkan pas di semester 2. Terus bagaimana dong kalau ketemu 0 per 0? Kalau ketemu 0 per 0, berarti pakainya cara tradisional. Cara tradisional maksudnya bagaimana sih? Cara tradisional itu kayak cara-cara yang lama, bisa difaktorin, atau dikali sekawan, atau disamakan penyebut, atau dibagi pangkat tertinggi. Nah, jadi kalau 9A ini aman-aman aja, karena tinggal kita masukin aja tuh. Hasilnya masih bentuk tentu. Min 1 kuadrat, min 1 ditambah 1. Hasilnya 3. Karena masih bentuk tentu, ya udah jadi nilai limitnya. Kalau yang B juga sama, tinggal masukin aja tuh. Y-nya 1. Jadinya akar 2 ditambah 7, atau akar 9. Akar 9 berarti hasilnya 3. Karena masih bentuk tentu juga, berarti udah selesai. Nah, yang jadi masalah, kalau yang C nih. Kalau kita masukin U-nya 3,
Jadinya 0 per 0. 0 per 0 itu kan bentuk tak tentu. Nah, terus caranya bagaimana? Karena belum boleh pakai L'Hopital, berarti kita harus dengan cara tradisional. Ini bisa difaktorin nih untuk yang C ini. Dia bisa difaktorin jadi yang atas U-3 kali U+3 dibagi dengan U-3. U-3-nya kecoret, tinggal dimasukin. 3 tambah 3, 6. Begitu pula untuk yang D, kalau kita masukin infinite, min infinite, itu juga bentuk tak tentu. Nah, terus caranya bagaimana? Bisa disamakan penyebut, karena di situ ada pecahan kurang pecahan. Kita samain ke penyebut yang di belakang, yang depan berarti ada T plus 1 kuadrat, karena penyebutnya baru T. Kalau yang belakang 1. Nah, dari sini, yang di atas bisa dijabarin, jadi T kuadrat tambah 2T tambah 1, dikurang 1. Kalau yang bawah jadi T dikali T plus 1 kuadrat. Ini habis. Nah, tapi masih 0 per 0. Nah, kalau yang atas, T-nya bisa dikeluarin tuh. Jadi T plus 2. Kalau yang bawah, dibiarin aja. T-nya bisa kecoret, kalau dimasukin 0, udah bukan 0 per 0 lagi. Tapi jadinya 2 per 1 kuadrat. Ya udah, ini jadi hasil akhir. Karena udah bentuk tentu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Nah, tapi nggak semua si limit ini bisa kita hitung langsung nih, seperti kayak nomor 9. Dia tinggal kita masukin atau difaktorin atau dikali sekawan. Karena ada beberapa fungsi yang harus kita cek. Limit kiri sama limit kanannya. Karena apa? Kadang ada beberapa fungsi yang agak berbahaya di sini. Kapan sih kita perlu mengecek limit kiri sama limit kanan? Kita perlu cek limit kiri sama kanan kalau dia mengandung 3 buah bentuk berikut. Nah, yang pertama, dia itu kalau misalkan ada bentuk C per 0. Dengan C-nya nggak sama dengan 0. Jadi misalkan nih kita masukin, ternyata hasilnya 3 per 0. Atau min 4 per 0. Nah, ini berarti harus kita cek limit kiri atau kanannya. Karena bisa ada limitnya, bisa nggak ada limitnya. Nah, bentuk yang kedua, kalau ada mutlak. Kalau ada mutlak juga agak berbahaya. Bisa punya limit, bisa nggak punya limit. Dan yang ketiga itu kalau ada fungsi floor. Selama ada fungsi floor, itu juga harus kita cek limit kiri sama limit kanannya. Karena tadi berbahaya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang harus cek kiri kanan. Ada di nomor 10. Nah, kita mulai dari nomor 10A dulu nih. Dia ada soal berupa limit X menuju 1 dari 1 per X min 1. Kenapa sih untuk soal ini harus dicek limit kiri kanan? Karena kalau kita masukin satunya, jadinya 1/0. Nah, muncul tuh bentuk tadi. Yang pertama. Nah, makanya kita cek limit kiri kanan. Kita cek limit kirinya dulu. Kalau limit kiri berarti tinggal kita masukin 1 per 1 min kurang 1. Kalau limit kanan juga sama. Sebenarnya tinggal kita masukin. Nah, yang bikin bahaya itu apa sih? Yang bikin bahaya itu penyebut nolnya. Karena ini kan sama-sama jadi 1/0 nih. 0 itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Karena nilai 0 itu ada di antara sumbu positif dan sumbu negatif. Makanya di situ agak berbahaya. Nah, terus untuk mengetahui dia jadinya 0 plus atau 0 min, dari mana sih caranya? Kita ilustrasikan aja. 1 min berarti 1 dari kiri. Berarti suatu angka yang di sebelah kirinya 1. Ada 0,999. 0,999 dikurang 1, hasilnya kan negatif. Berarti nolnya adalah 0 min. Nah, kalau yang 1 dari kanan itu kan berarti 1,00 sekian tuh. Dikurang 1 berarti kan positif. Berarti yang atas min infinite, kalau yang bawah plus infinite. Itu kalau 1/0. Nah, infinite dan min infinite itu kan sesuatu yang berbeda. Berarti limit X menuju 1 dari X min 1-nya itu nanti tidak ada. Karena nilainya berbeda tadi. Nah, sekarang ke yang B, untuk yang 10B. Nah, ini dia punya limit X menuju 0. Dari akar X pangkat 4 tambah X kuadrat dibagi 2X. Nah, kalau kita masukin, sebenarnya hasilnya 0 per 0.
Cuman kenapa sih kita harus cek padahal 0 per 0 kan tidak dalam bentuk yang ciri-ciri tadi kan yang 3 buah. Nah, kita perlu mengeceknya karena di sini sebenarnya mengandung mutlak, tapi nggak kelihatan di situ. Mutlaknya secara implisit. Nah, tahu dari mana sih? Kalau kita lihat, kalau 0 per 0 kan bisa difaktorin tuh. Ini yang atas bisa difaktorin tuh, x kuadratnya bisa keluar. Jadi x kuadrat plus 1 dibagi 2x. Nah, ada akar dari x kuadrat nih. Akar dari x kuadrat, kalau dari bab 0, dia jadinya mutlak x, bukan x ya. Nah, ternyata muncul mutlak. Nah, ini yang saya bilang tadi sebagai mutlak, tapi munculnya secara implisit. Dia sebenarnya ada, cuma nggak kelihatan. Nah, terus kalau ada mutlaknya, tadi kan salah satu ciri-ciri tuh, salah satu ciri-ciri dari yang harus dicek limit kiri sama kanan. Ya udah, berarti kita cek limit kiri sama kanannya. Kalau mutlak, cara mengecek limit kiri sama kanannya bagaimana sih? Caranya, selama ada mutlak di dalam limit, kita harus pecah dulu si mutlak tersebut. Karena di situ ada mutlak X, itu bisa kita jabarin. Jadi X kalau X-nya positif, atau jadi min X kalau X-nya negatif. Nah, kalau kita mau mencari limit kiri, berarti kita pakai yang kurang dari 0. Karena limit kiri itu kan 0 dari kiri, berarti dia kurang dari 0. Nah, yang kita ganti itu mutlak X-nya, jadi min X. Karena tadi dari kiri. Tapi kalau yang sisanya, dia tetap. Karena dia nggak ada mutlaknya. Ini X-nya kecoret, jadinya min akar 1 per 2 kalau dimasukin 0. Tapi kalau yang dari kanan, kita pakainya X biasa. Nah, ini nanti X-nya kecoret, baru dimasukin 0, jadinya akar 1 per 2. Artinya yang atas jadinya min setengah, yang bawah setengah. Setengah sama min setengah itu sesuatu yang berbeda. Berarti limit yang kita punya di awal tadi, yaitu nanti tidak ada. Karena hasilnya limit kiri dan kanannya berbeda. Nah, nanti berarti kalau yang C juga sama ya. Yang kita pecah itu adalah mutlak X min 2-nya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang D nih yang berbeda, yang ada fungsinya itu fungsi floor. Tadi kalau floor juga harus cek kiri kanan. Nah, kalau floor ngecek kiri kanannya bagaimana sih? Kita akan menggunakan grafik fungsi floor yang ada di bab 0. Nah, karena di sini yang di floorin itu adalah floor X doang, berarti yang kita lihat itu grafik floor X. Nah, dari bab 0, grafik floor X itu seperti apa sih? Kan bentuknya fungsi tangga ya. Kalau dia 0 sampai 1, nilainya 0 terus. Kalau 1 sampai 2, nilainya 1 terus. Terus kalau 2 sampai 3, nilainya 2 terus seperti ini. Nah, berarti karena kita lihatnya menuju 1, kita lihat yang di 1 aja nih di sini. Nah, kita cek limit kirinya. Kalau limit kiri berarti dia itu nanti yang floor X-nya mengikuti grafik sebelah kirinya. Grafik sebelah kiri kan yang di bawah ini nih. Ketika X-nya 1, Y-nya berapa tuh? 0, karena tadi selalu 0 kalau di sebelah kirinya 1. Nah, sisanya masih tetap karena nggak ada floor-nya. Baru dimasukin 1, jadinya setengah. Nah, kalau yang dari kanan, berarti mengikuti grafik sebelah kanannya. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1 nih di sini. Ya udah berarti digantinya dengan 1. Sisanya juga tetap karena nggak ada floor-nya. Jadinya 2 per 2 atau 1. Setengah dengan 1 itu sesuatu yang berbeda. Berarti limit menuju 1 dari floor X plus 1 dibagi X plus 1-nya itu nanti tidak ada. Karena tadi bentuknya berbeda. Nah, sampai sini untuk yang cek limit kiri sama kanan, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita masuk ke yang namanya teorema Apit. Nah, teorema Apit gunanya buat apa? Sama, buat menghitung limit. Nah, cuman dia hanya bisa dipakai atau biasanya dipakai itu kalau mengandung 3 buah bentuk ini. Si limit yang atau si fungsi yang mau dilimitkan. Ada bentuk apa aja sih? Kalau dia mengandung bentuk sin plus atau minus infinite, atau cos dari plus atau minus infinite, serta floor infinite. Nah, kalau ketiga buah bentuk ini ada di dalam fungsinya,
maka mau nggak mau kita pakai teorema Apit. Karena apa? Sin infinite kita nggak tahu nilainya berapa. Sin itu kan naik turun terus. Bisa min 1, bisa 0, bisa setengah akar 2, dan lain-lain. Berarti pas infinite itu kan kita nggak tahu, karena dia infinite itu besar sekali. Kita nggak tahu pas berapa jatuhnya. Nah, makanya pakai teorema Apit. Nah, kalau teorema Apit, fungsi yang mengandung 3 bentuk tadi, misalkan namanya fx nih, kita nggak akan menghitung dari fx tersebut karena susah tadi. Yang akan kita hitung adalah fungsi pengapitnya. Jadi kita harus mencari dua buah fungsi pengapit dari yang kita punya tadi. Nah, setelah kita dapat pengapitnya, yang kita hitung limitnya itu bukan yang susah tadi, bukan yang f ini. Tapi yang kita hitung itu adalah si pengapitnya. Jadi kita hitung limit dari f1-nya, sama kita hitung limit dari f2-nya. Nah, misal nih hasilnya sama-sama L. Kalau hasilnya sama-sama L, otomatis tanpa perlu kita hitung yang di tengah, kita bisa tahu hasilnya juga akan L. Karena diapit oleh dua buah nilai yang sama. Nah, di sini kalau misalkan hasilnya berbeda bagaimana? Kalau hasilnya berbeda, berarti teorema apitnya gagal karena syaratnya tadi harus sama. Kalau misalkan dia berbeda, dia bukan berarti nggak punya limit, tapi teorema apitnya aja yang gagal karena dia masih bisa punya limit tapi pakai cara yang lain. Gitu. Nah, contoh fungsi yang harus pakai teorema apit. Misal kita punya soal berupa limit x menuju 0 dari x kuadrat cos seper x. Nah, kalau kita punya seperti ini bagaimana? Kalau kita punya seperti ini, kalau kita masukin nolnya, akan muncul di sini cos infinite atau cos min infinite, tergantung nolnya 0 plus atau 0 min. Itu kan nggak bisa langsung berarti, karena apa? Tadi cos infinite atau cos min infinite kita nggak tahu nilainya berapa. Mau nggak mau harus pakai teorema Apit. Nah, kita cari pengapitnya nih. Cara mencari pengapitnya bagaimana? Ya udah kita mulai dari cosnya aja dulu. Kalau punya trigonometri, kita mulai dari trigonometrinya. Cos itu nilainya di antara min 1 sampai 1. Nah, belum ketemu pengapit karena dari soalnya ada x kuadratnya di sini. Ya udah kita kali aja dengan x kuadrat di setiap ruas. Kan nggak masalah ya. Karena x kuadrat itu selalu positif. Nanti kita akan ketemu seperti ini. Nah, ternyata di sini itu udah sama nih dengan soal. Berarti pengapitnya udah ketemu. Yang kita cari limitnya itu si pengapit tersebut. Limit menuju 0 dari min x kuadrat. Sama limit x menuju 0 dari x kuadrat. Menujunya menyesuaikan dengan soal ya. Kalau menuju 1 berarti yang dicek menuju 1. Kalau kita cari limitnya, dia hasilnya sama-sama 0 nih. Karena sama-sama 0, berarti di sini nanti berdasarkan teorema Apit, dapat kita simpulkan bahwa limit yang di tengah tadi, dia itu juga akan sama dengan 0, tanpa perlu kita hitung limitnya. Nah, contoh yang lain, selain dalam bentuk trigonometri, bisa juga dalam bentuk floor, tapi floor dari infinite. Nah, contohnya apa? Ada di nomor 23B nih, yang bentuknya floor. Kalau trigonometri tadi kan enak, mulai dari sin atau cos. Nah, kalau floor mulainya dari mana? Nah, untuk nomor 23B, soalnya berupa limit x menuju infinite dari floor x plus 1 dibagi x plus 1. Nah, kalau floor, karena kita tadi muncul bentuk ini, kan mau nggak mau harus pakai apit. Karena kita nggak tahu floor infinite itu berapa. Nah, caranya di sini kita cari pengapitnya dulu. Nah, kalau floor mulainya bukan dari di antara min 1 sampai 1. Di sini ada petunjuknya nih. Dimulainya dari floor x di antara x min 1 sama x. Nah, kita pakai itu. Nah, dari sini biar jadi fungsi ini caranya bagaimana? Ya udah floor x-nya saya tambah 1 dulu. Berarti ruas kirinya jadi x, ruas kanannya jadi x plus 1. Terus kalau dibagi x plus 1 boleh nggak? Boleh-boleh aja, karena dia menujunya infinite. Pasti positif. Berarti tandanya nggak akan berubah di sini. Nah, kita udah dapat nih pengapitnya. Tinggal kita hitung limit dari pengapit tersebut.
karena dari soal menuju infinite, berarti kita juga ngitungnya menuju infinite. Dari pengapit kirinya dulu, kalau kita hitung, hasilnya infinite per infinite. Dulu waktu SMA, kalau ketemu infinite per infinite, bagaimana? Kita bisa dibagi pangkat tertinggi. Nah, kalau dibagi pangkat tertinggi bagaimana? Karena pangkat tertingginya X pangkat 1, ya udah bagi X pangkat 1 semua. Yang atas jadi 1, yang bawah jadi 1 kurang 1 per X. Masukin infinite-nya, jadinya 1 per 1 kurang 0, karena 1 per infinite itu 0. Berarti hasilnya 1. Nah, kalau pengapit kanannya, ini bisa langsung kecoret nih, karena sama-sama X plus 1, ya udah jadinya 1. Karena sama-sama 1, maka di sini nanti berdasarkan teorema Apit, dapat kita simpulkan yang di tengah tadi juga akan 1. Seperti itu. Nah, sampai sini untuk teorema Apit, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita masuk ke limit trigonometri. Nah, untuk limit trigonometri sebenarnya sama saja dengan menghitung limit biasa. Nah, selama dia hasilnya bukan 0 per 0, bisa langsung dimasukkan. Kecuali hasilnya 0 per 0 atau yang lain, atau yang bentuk tertentu yang lain. Nah, kalau misalkan 0 per 0, kan tadi caranya bisa difaktorin, atau disamain penyebut, atau yang lain-lain. Nah, kalau di trigonometri, kan sin nggak bisa difaktorin ya. Berarti kalau di trigonometri mengandung 0 per 0, nanti kita rubah menjadi dua buah bentuk berikut, karena ada sifat ini yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita punya sin AX per AX dilimitkan menuju 0, hasilnya pasti 1. Begitu pula kalau yang tan AX per AX ini juga hasilnya akan 1. Nah, kita bisa pakai sifat-sifat ini. Meskipun 0 per 0 bisa jadi 1. Kalau fungsinya belum dalam bentuk itu bagaimana? Ya udah mau nggak mau harus kita rubah dulu bagaimana caranya menjadi dua buah bentuk yang ada di situ. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ada di nomor setelahnya, nomor 12. Di sini ada beberapa limit dari fungsi trigonometri. Nah, kalau kita masukkan 0, jadinya 0 per 0 nih, seperti yang A. Nah, kalau SMA dulu, kita kan langsung jadi 3 per 2 ya kalau kita punya soal seperti ini. Kalau dalam kuliah, kita nggak boleh langsung. Kecuali cuma butuh jawaban akhir. Kalau butuh coret-coretannya, misalkan disuruh pakai coret-coretannya juga, kita nggak boleh langsung. Harus pelan-pelan. Kalau langsung seperti ini, nanti kemungkinan nilainya nggak akan sempurna. Nah, terus pelan-pelannya bagaimana dong? Kenapa sih kita tadi nggak boleh 3 per 2 langsung? Karena kalau kita masukin, dia jadinya 0 per 0, bukan 3 per 2. Nah, terus caranya bagaimana dong? Caranya nanti kita rubah ke dalam dua buah bentuk yang ada di atas ini. Pilih salah satunya. Nah, karena sin kan kemungkinan ke bentuk pertama tuh. Nah, syarat bentuk pertama harus sama-sama AX nih. Kalau di soal kita beda, 3X sama 2X. Ya udah kita rubah dulu bagaimana caranya biar sama. Yang bawah yang 2X kita manipulasi dulu. Itu bisa dirubah jadi 2 per 3 dikali 3X. Di mana 1 per 2 per 3-nya bisa keluar karena pengalih konstanta. Berarti dia tinggal sin 3X per 3X. Nah ini kan udah sesuai sifat nih. Berarti hasilnya 1. Kalau yang di depan 1 per 2 per 3. Jadinya 3 per 2. Dikali 1. Berarti hasilnya 3 per 2. Jadi untuk menghasilkan 3 per 2 tadi harus pelan-pelan seperti ini. Kita samain dulu dengan sifatnya. Nah sekarang kalau yang B. Soalnya berbeda kalau yang B. Dia berkaitan dengan pangkat. Dia ada sin pangkat 3X per 2X kuadrat. Kalau pangkat bagaimana? Ya kita pecah aja si pangkat tersebut. Ini kan bisa dipecah jadi sin X per 2, dikali sin X per X, dikali sin X per X. Itu sesuatu yang sama nih dengan ruas kirinya. Nah, kita bisa pakai sifat perkalian dari fungsi. Ini bisa kita pecah jadi limitnya masing-masing. Nah, dari sini untuk yang depan, aman-aman aja tuh karena bukan 0 per 0, tapi jadinya 0 per 2.
Untuk yang tengah dan belakang bisa pakai sifat. Jadinya sama-sama 1. 0 kali 1 hasilnya 0. Nah, ini jawaban untuk yang B. Nah, kalau yang C lebih ribet lagi. Dia ada soal berupa limit X menuju 0 dari cos 2X min 1 per 2X sin 2X. Ini kalau kita masukin 0 per 0 juga tuh. Terus biar jadi seperti yang di atas bagaimana dong? Kita bisa menggunakan sifat trigonometri yang dari bab 0. Cos 2X bisa dirubah jadi 1 min 2 sin kuadrat X kurang 1. Kalau yang bawah, sin 2X-nya jadi 2 sin X cos X. Satunya habis, 2-nya bisa kecoret, sinnya juga bisa kecoret. Nah, fungsi yang kita punya udah lebih sederhana tuh. Di situ tinggal min sin X yang atas, kalau yang bawah ada 2X cos X. Tapi masih 0 per 0. Ya udah pakai sifat limit lagi. Min setengahnya bisa keluar karena konstanta. Tinggal sin X per X dikali cos X. Nah, seper cos X-nya bisa dipecah nih. Dikeluarin ke belakang. Nggak masalah, karena ini sesuatu yang sama. Kita bisa pakai sifat perkalian dari limit. Nah, tinggal dihitung masing-masing. Untuk yang tengah, hasilnya 1 dari sifat. Kalau yang belakang bukan 0 per 0, berarti tinggal masukin biasa. Cos 0 itu 1, berarti jadinya seperti ini. Berarti kalau kita kalikan, jadinya min setengah. Itu untuk yang C. Nah, kalau yang D beda lagi. Sekarang untuk yang D, dia menujunya nggak 0, tapi menuju pi per 4. Tapi kalau kita masukin ke dalam fungsinya, dia ternyata 0 per 0 juga. Berarti mau nggak mau harus pakai sifat tadi ya. Nah, masalahnya sifat tadi itu menujunya 0 semua. Sedangkan soal yang kita punya menujunya pi per 4. Terus caranya bagaimana? Kita harus rubah dulu biar jadi menuju 0. Cara ngerubahnya bagaimana? Kita bisa pakai permisalan. Kita misalin aja pakai variabel lain. Saya misalin suatu X yang sama dengan theta min pi per 4. Kenapa saya pakai permisalan ini sih? Karena kalau tetanya menuju pi per 4 tadi, kalau dimasukin ke dalam X ini, dia jadinya akan menuju 0 karena pi per 4 kurang pi per 4. Nah, berarti udah bisa berubah nih jadi X menuju 0. Cuman karena tadi limitnya dia berubah jadi menuju 0, dan dia berubah jadi variabel X, artinya yang di fungsinya juga harus dirubah ke X semua, jangan theta. Cara ngerubahnya bagaimana? Kebetulan di sini, untuk yang atas, 4-nya bisa dikeluarin. Jadi theta min pi per 4 nih. Theta min pi per 4 kan permisalan kita tadi. Berarti bisa jadi 4X. Kalau yang bawah jadinya sin X, karena udah sesuai nih yang di dalamnya. Nah, masih 0 per 0 juga. Kalau SMA dulu bisa langsung 4. Tapi tadi kalau kuliah nggak boleh, harus pelan-pelan ngebentuk dulu bentuk yang di atas tadi. Nah, caranya bagaimana? Ini saya bisa bagi dengan 4X, baik di pembagi atau si penyebutnya, si pembilang atau si penyebutnya. Nah, kalau kita bagi dengan 4X semua kan nggak masalah, karena itu nggak berubah fungsi nih, karena sebenarnya 4X-nya bisa dicoret. Nah, dari sini, kita pakai sifat pembagian. Yang atas kita hitung sendiri, yang tan 4X per 4X. Kalau yang bawah juga dihitung sendiri, cuman seperempatnya saya keluarin dulu, biar jadinya sin X per X. Nah, yang atas bisa pakai sifat kedua, nilainya 1. Yang bawah juga sifat pertama, nilainya 1. Tinggal 1 per seperempat. 1 per seperempat, berarti hasilnya 4. Sampai sini untuk yang limit trigonometri, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Nah, setelah membahas tentang limit trigonometri, nanti ada yang namanya limit menuju tahingga. Nah, sebenarnya untuk limit menuju tahingga itu sama saja dengan waktu SMA dulu. Selama hasilnya tahingga per tahingga, kita bisa dengan cara dibagi pangkat tertinggi. Seperti yang di contoh sebelumnya juga udah ada ya. Nah, contoh soalnya ada di nomor 13 nih. Disuruh menghitung limit menuju tahingga dari beberapa fungsi di sini. Nah, kita mulai dari yang 13A dulu.
Untuk 13A, di sini ada soalnya berupa limit X menuju ta hingga dari 2X ditambah 1 per 3X ditambah 5. Kita punya soal seperti ini. Nah, kalau kita masukin jadinya infinite per infinite, bentuk tak tentu. Tapi kita bisa dibagi pangkat tertinggi. Karena di sini pangkat tertinggi dalam soal ini adalah X pangkat 1, berarti kita bagi X pangkat 1 semua. Nah, kita bagi X pangkat 1 semua. Hasilnya nanti bisa disederhanain tuh. Yang atas jadi 2 ditambah 1 per X. Kalau yang bawah jadinya 3 ditambah 5 per X. Kalau kita masukin infinite, jadinya 2 ditambah 0, karena 1 per infinite itu 0. Kalau yang bawah ada 3 ditambah 0. Berarti jadinya 2 per 3, seperti ini. Nah, yang agak berbahaya itu kalau menujunya min infinite, seperti yang B. Kalau menujunya min infinite seperti ini, meskipun kalau kita masukkan jadinya infinite per infinite, kita nggak boleh langsung dibagi pangkat tertinggi. Karena bahaya. Nah, terus kalau nggak boleh bagaimana dong? Nah, kalau nggak boleh berarti kita harus dirubah dulu menjadi menuju infinite aja, jangan min infinite. Baru kita boleh dibagi pangkat tertinggi. Cara merubahnya bagaimana? Kita bisa pakai permisalan lagi seperti tadi. Nah, misalin aja variabel lain, misalkan X yang sama dengan min T. Otomatis kalau T-nya menuju min infinite, berarti X-nya akan menuju infinite, karena min infinite itu jadinya plus infinite. Nah, berarti di sini kita bisa rubah jadi limit menuju infinite, berarti yang di soal juga sama. Yang awalnya T dirubah ke X juga. Kalau X-nya sama dengan min T, berarti T-nya kan sama dengan min X nih. Nah, berarti semua T yang kita punya diganti dengan min X. Kita punya seperti ini. Nah, min X pangkat 2 jadinya X kuadrat aja. Kalau yang belakang jadinya 5X tapi minus. Terus kalau yang pangkat 3 berarti tetap negatif. Nah, baru tuh boleh dibagi pangkat tertinggi. Sekarang pangkat tertingginya X pangkat 3. Nah, berarti bagi X pangkat 3 semua. Yang atas jadi 1 per X, karena X kuadrat per X pangkat 3. Kalau yang belakang jadinya 5 per X kuadrat. Kalau yang bawah jadinya min 1 ditambah 7 per X pangkat 3. Baru dimasukin. Ada 0 kurang 0 per min 1 ditambah 0. Jadinya 0 per min 1. Ya udah berarti 0 gitu. Jadi yang harus hati-hati dalam limit menuju infinite kalau ternyata menujunya itu bukan infinite positif tapi infinite negatif. Kalau infinite negatif harus dirubah terlebih dahulu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya bahasannya. Nah, selain limit menuju infinite atau min infinite, di sini nomor 14 ada yang ditanya itu berbeda. Hasilnya justru yang ditanya. Hasilnya plus infinite atau min infinite sih? Nah, cara mencarinya bagaimana? Hasilnya infinite atau plus infinite atau min infinite? Kita bisa memasukkan langsung di sini. Kayak nomor 14A nih. Nah, kita bisa memasukkan langsung si duanya untuk yang atas karena hasilnya bukan 0. Karena tadi yang berbahaya itu kalau 0 ya seperti yang di nomor 10. Nah, kalau yang bawah tetap harus dimasukin 2 plus karena berbahaya di sini. Karena kalau kita masukin 2 doang jadinya 0. Nah, berarti yang atas biasa, kalau yang bawah 2 plus kurang 2 jadinya 0. Tapi 0-nya kan bisa 0 positif, bisa 0 negatif tadi. Nah, untuk yang ini 0 positif atau 0 negatif? Kita pakai ilustrasi lagi. 2 plus berarti 2, sekian. 2, sekian kurang 2, hasilnya positif. Berarti 2 per 0 plus, hasilnya nanti plus infinite. Tapi nggak selalu ya, kalau pembaginya 0 plus itu hasilnya plus infinite. Bisa aja min infinite, kalau misalkan yang di atasnya negatif. Kalau dia di atasnya negatif, berarti hasilnya min infinite, karena negatif per positif itu negatif. Jadi harus hati-hati di situ. Dilihat juga yang di atasnya. Nah, sekarang kalau yang B, juga sama. Kalau yang atasnya nggak masalah, jadinya 4. Karena bukan jadi 0 nih. Yang agak bahaya itu yang bawah. Kalau kita masukin 4 biasa, jadinya 16 kurang 16.
kan 0. Nah, berarti kalau kita masukin 4 min ke T kuadratnya, jadinya 16 plus atau 16 min sih? Nah, yang perlu kita ingat, pakai ilustrasi lagi kayak tadi, 4 min. Berarti 3, sekian, karena belum sampai 4, di sebelah kirinya 4 di situ. 3, sekian kalau dikuadratin, lebih dari 16 atau kurang dari 16 sih? Kurang dari kan ya, karena 3, sekian doang, belum sampai 4. Ya, berarti 16-nya 16 min. Dikurangi 16, berarti hasilnya nanti ada 4 per 0 min. Karena 16 min itu ya 15, sekian. Berarti jadinya min infinite karena positif per negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau yang C nih? Kalau yang C mengandung cos, ada trigonometrinya di situ. Nah, untuk yang trigonometri kita perlu perhatikan grafik trigonometrinya. Dia ada limit X menuju, tadi ada Pi dari kiri, dari X kuadrat dibagi dengan di situ ada 1 plus cos X. Itu di soal pakai theta, saya pakai X, nggak masalah ya, cuma nama variabel doang. Kalau yang atas, itu aman, karena hasilnya bukan 0. Tapi kalau yang bawah, kalau dimasukin Pi kan jadinya cos Pi itu min 1. 1 kurang 1 jadinya 0. Nah, ini yang agak bahaya nih. Berarti kalau yang belakang kalau dimasukin Pi dari kiri itu min satunya positif atau negatif sih? Nah, kita ingat-ingat grafik cos. Dia akan seperti ini. Dimana ketika di Pi tadi min 1. Berarti kalau di sebelah kirinya Pi, itu kan nilainya belum sampai min 1 tuh. Masih di atasnya. Berarti min satunya min 1 positif karena di atas min 1. Nah, tinggal kita cari nolnya berarti 0 plus atau 0 min. Tadi karena di atasnya min 1 kan berarti min 0,99 sekian ya. Min 0,99 sekian ditambah 1. Berarti hasilnya positif. Berarti jadinya plus infinite karena positif per positif. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya. Setelah limit menuju infinite, ada yang namanya asimtot. Nah, untuk asimtot ada dua macam. Ada asimtot datar, ada juga yang namanya asimtot tegak. Nah, kalau disuruh mencari asimtot datar, caranya bagaimana sih? Cara mencari asimtot datar, kita tinggal limitkan menuju infinite si fx-nya, sama kita limitkan juga menuju min infinite dari fx-nya. Nah, misalkan hasilnya berbeda, ada A, ada B. Maka di sini nanti asimtot datarnya ada dua buah. Yaitu di sini nanti ada Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Itu kalau berbeda. Kalau sama bagaimana? Kalau sama berarti cuma satu. Misalkan hasilnya sama-sama satu nih, baik infinite atau min infinite, berarti dia cuma Y sama dengan satu aja. Berarti itu cuma satu buah. Tapi kalau berbeda berarti ada dua buah. Nah, kalau asimtot tegak, dia kebalikannya. Yang dicari itu yang hasilnya infinite atau min infinite. Nah, yang dicari itu justru A di sininya. Dia limit menuju berapa sih biar hasilnya infinite? Nah, kalau udah ketemu, nanti si X sama dengan A-nya itu jadi asimtot tegak. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya biar lebih jelas cara pencariannya. Untuk contoh soalnya ada di nomor 16. Saya contohin misalkan satu nomor, misalkan yang B. Untuk nomor 16B, di situ ada soalnya berupa KX yang sama dengan X min 1 per X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Nah, kita cari dulu yang datar. Nah, untuk asimtot datar, cara mencarinya bagaimana? Tinggal kita limitkan menuju infinite dari fungsinya, sama limitkan menuju min infinite. Nah, dari sini, fungsinya sebenarnya bisa disederhanain nih, karena yang bawah bisa difaktorin. Pokoknya kalau dalam limit, selama masih bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu. Ini yang bawahnya bisa difaktorin. Nah, di sini bisa kecoret nih, X min satunya. Kalau yang atas, nggak perlu bagi pangkat tertinggi ya, karena hasilnya bukan infinite per infinite, tapi 1 per infinite. 1 per infinite ya langsung 0. Begitu pula yang bawah, nggak perlu pakai permisalan. Karena bukan infinite per infinite nih. Berarti ini juga akan 0.
Karena sama-sama 0, berarti asimtot datarnya cuma 1, yaitu Y sama dengan 0. Kalau beda baru ada 2, seperti yang di atas tadi. Nah, sekarang kita ke asimtot tegak. Cara mencari asimtot tegak itu bagaimana sih? Cara mencari asimtot tegak, pertama kita cari calonnya dulu. Calon asimtot tegak itu adalah pembuat 0 dari penyebutnya. Nah, kita cari pembuat 0 dari penyebutnya. Ini tadi bisa difaktorin. Nah, berarti pembuat 0-nya ada 2 buah nih. Nah, tapi ini baru jadi calon. Belum jadi asimtot tegak. Untuk mengecek dia jadi beneran asimtot tegak atau enggak, kita cek limitnya. Kalau hasilnya infinite atau min infinite, berarti dia otomatis jadi asimtot tegak. Nah, kita cek yang satu dulu. Nah, di sini kalau kita sederhanakan tadi, dimasukin 1 jadinya min sepertiga. Nah, dia kan bukan infinite atau min infinite, berarti dia nggak jadi asimtot tegak, cuma jadi calon doang. Kalau yang 4 bagaimana? Ya sama, dicek limit menuju 4. Nah, kalau kita masukin, jadinya 1/0. 1/0 kan tadi bisa plus atau minus infinite, tergantung 0 plus atau 0 min. Nah, baru yang ini nih, jadi asimtot tegak. Berarti untuk soal ini, asimtot tegaknya cuma 1, yaitu X sama dengan 4. Mungkin nggak dua-duanya jadi asimtot tegak? Ya mungkin-mungkin aja, selama tadi hasilnya dua-duanya plus minus infinite. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, setelah asimtot, kita akan membahas tentang kekontinuan. Nah, kita akan membahas kekontinuan di satu titik. Suatu fungsi fx akan kontinu di x sama dengan 4, di x sama dengan c, jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama itu adalah fc-nya harus ada. Nah, yang kedua, di sini nanti limit x menuju c dari fx-nya juga harus ada. Nah, dan yang ketiga, limit x menuju c dari fc tadi, dari fx tadi, dia harus sama dengan fc-nya juga. Kalau limit harus ada kan tinggal kita cek limit kiri sama kanan sama atau enggak. Nah, kalau ngecek fc-nya ada atau enggak bagaimana? Untuk mengecek fc ada atau enggak, kita harus mengecek dulu. Dia akan ada kalau x sama dengan c tersebut ada di domain fungsinya. Jadi misalkan domain fungsinya nih x nggak boleh sama dengan 1, itu domainnya. Berarti kalau x nggak boleh sama dengan 1, berarti di situ nanti nggak akan continue di 1. Karena apa? F1-nya nggak ada. Karena nggak masuk ke dalam domain. Tapi kalau tadi syaratnya x nggak boleh sama dengan 1, tapi kita disuruh mengeceknya di 2, berarti dia tetap continue. Karena apa? Karena 2 masih masuk ke dalam domain. Seperti itu. Dan ketiga syarat ini sebenarnya bisa disederhanakan menjadi sebuah kalimat, yaitu limit x menuju c dari kiri dari fx-nya harus sama dengan limit x menuju c dari kanan dari fx-nya harus sama dengan juga si fc-nya. Nah, ini penyederhanaan dari 3 buah syarat tadi. Nah, contoh soal kekontinuan yang sering keluar di soal itu yang bagaimana sih? Yang bentuknya seperti nomor 19 di sini. Kita disuruh mencari konstanta A sehingga fungsi berikut itu kontinu di setiap bilangan real. Nah, karena kita pengen kontinu, nah untuk syarat kontinu itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan kalau kita punya soal seperti ini adalah di perbatasannya. Nah, kita punya soalnya itu apa sih? Nomor 19. Di situ ada fx yang sama dengan dia ada 2x kuadrat ditambah a. Ini kalau x-nya kurang dari 3, sama ada di situ ax plus 4. Dia harus, kalau misalkan x-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, tadi yang agak berbahaya itu di perbatasan nih, kalau kontinuan seperti ini. Berarti yang perlu kita cek itu sebenarnya di 3, karena perbatasannya di x sama dengan 3 di situ. Nah, karena pengennya kontinu di x sama dengan 3, berarti harus memenuhi nih kalimat tadi. Berarti limit x menuju 3 dari kiri harus sama dengan limit x menuju 3 dari kanan. Dan harus sama dengan F3-nya juga. Limit menuju 3 dari kiri,
Berarti kita pakai fungsi yang kurang dari. Pakai 2x kuadrat plus A. Nah, kalau 3 dari kanan, berarti pakainya yang AX plus 4. Karena pakai yang lebih dari kalau yang dari kanan. Nah, tinggal kita hitung. Di sini jadinya nanti ada 2 dikali 3 kuadrat ditambah A. Kalau yang kanan, jadinya 3A plus 4. Nah, kalau F3 bagaimana? Pakai yang ada sama dengannya. Berarti pakai yang bawah lagi. Nah, karena yang ini udah sama, berarti si 3A plus 4-nya tinggal kita sama denganin dengan ruas paling kirinya. Ini jadinya 18 plus A. Berarti tinggal kita kumpulkan yang punya A di satu ruas, terus yang nggak punya A di ruas yang lain. Berarti ketemu A-nya 7. Nah, ini jadi jawabannya. Jadi kalau disuruh mencari konstanta seperti ini, tinggal kita cek di perbatasannya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Kamu mau tanya kalau tiga-tiganya beda gimana? Kalau tiga-tiganya beda, nggak mungkin sih, karena di sini ya mungkin-mungkin aja sih, tapi di sini kalau misalkan tiga-tiganya beda, berarti harus cek satu-satu. Yang ini disama denganin sendiri, nanti yang ini juga disama denganin sendiri, berarti nanti akan ketemu dua buah persamaan. Kalau ketemu dua buah persamaan, nanti di situ tinggal dieliminasi atau substitusi untuk mencari A atau B-nya. Gitu. Berarti kalau beda semua, berarti dipecah di situ si persamaannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita masuk ke subbab terakhir dari bab 1. Ada yang namanya teorema nilai antara. Nah, hati-hati, jangan sampai kebolak-balik sama teorema Apit. Karena di sini gunanya berbeda. Kalau teorema nilai antara itu bukan untuk mencari limit, tapi untuk membuktikan bahwa nilai suatu fungsi itu pernah nol dalam suatu selang di sini. Nah, di sini nanti untuk menggunakan teorema nilai antara ada dua buah syarat. Yang pertama, fx-nya itu harus kontinu di suatu selang A sampai B. Dan yang kedua, syaratnya itu nanti FA kali FB-nya harus kurang dari 0. Nah, kalau udah memenuhi kedua buah syarat ini, maka secara umum nanti di sini dapat dijamin ada suatu C di antara A sampai B, sehingga FC-nya itu akan sama dengan 0. Artinya kita cuma menjamin bahwa nilai fungsinya itu pernah 0, yaitu ketika di C. C-nya berapa? Kita nggak perlu tahu, yang jelas ada di antara A sampai B. Nah, contoh soalnya ada di nomor 21 nih. Gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan ini mempunyai setidaknya satu akar di interval 0 sampai 1. Nah, kita lihat dari persamaan yang mau kita buktikan ada akarnya tadi. Ada X pangkat 8 ditambah 11X kuadrat min 10 sama dengan 0. Selangnya pengennya di antara 0 sampai 1. Nah, ini nanti berarti jadi A-nya, ini jadi B-nya. Fx-nya apa? Karena ini udah sama dengan 0, kita bisa langsung klaim Fx-nya itu yang ruas kiri. Kalau belum sama dengan 0, berarti kita rubah dulu ke sama dengan 0. Dengan cara dikumpulin ke satu ruas. Nah, berarti kita cek dulu kedua buah syarat tadi. Kalau dia benar, berarti dia nanti baru bisa kita jamin ada akar di antara 0 sampai 1-nya. Nah, kita cek syarat pertama. Dari permisalan fx-nya. Tadi syarat suatu fungsi kontinu kalau dalam suatu selang itu apa sih? Dia harus ada di domainnya ya, yang tadi saya bicarakan tadi di domain. Nah, ini domain fungsi ini tuh apa sih? Domain fungsi ini kan X anggota bilangan real ya, karena nggak ada akar, nggak ada pecahan. Nah, karena yang disuruh diperiksa di 0,1, kalau di real aja kontinu, apalagi cuma di antara 0 sampai 1 doang, berarti dia juga akan selalu kontinu. Kecuali domainnya ada syaratnya, X nggak boleh sama dengan setengah. Baru nanti yang 0 sampai 1 itu ada yang nggak kontinu, karena setengah itu ada di tengah-tengahnya. Kalau ada yang nggak kontinu bagaimana? Ya berarti teoremanya nggak bisa kepakai. Artinya kita nggak bisa menjamin. Gitu. Nah, sekarang ke syarat kedua nih, karena syarat pertama udah memenuhi, selalu kontinu. Kita cek syarat kedua. FA kali FB-nya harus kurang dari 0. Ya udah kita cari FA-nya dulu. FA itu berarti F0
Kalau FB berarti F1 yang kita cari. F0-nya apa? 0 pangkat 8 ditambah 11 kali 0 kuadrat dikurangi 10. Hasilnya min 10. Kalau F1-nya berarti dimasukinya 1. Kalau dimasukin 1 hasilnya 2. Berarti kalau F0 kali F1 atau FA kali FB-nya itu kan negatif ya. Karena 2 kali min 10 itu negatif 20. Nah, berarti kalau kita lihat syarat kedua juga memenuhi. Karena kedua buah syaratnya memenuhi, berarti berdasarkan TNA atau teorema nilai antara, dijamin ada suatu C di antara 0 sampai 1, sehingga nanti FC-nya 0. Karena C tersebut pembuat 0 dari fungsi tersebut, berarti C-nya itu adalah suatu akar dari si fx-nya. Karena dia jadi pembuat 0. Berarti udah terjamin nih ada C-nya di situ. Atau ada suatu akarnya, yaitu si C tersebut. C-nya berapa? Nggak perlu kita tahu. Yang jelas ada di antara 0 sampai 1. Karena di sini kita nggak disuruh mencari. Cuman membuktikan aja kalau dia mempunyai setidaknya satu akar. Ya udah C tersebut. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, bahasan bab 1 sudah habis. Dari keseluruhan yang kita bahas hari ini, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada, berarti untuk yang pertemuan tutorial hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.